Pernah ngerasain nggak? Dagangan udah capek-capek ditata, tapi kok kayaknya lama banget lakunya. Gimana caranya ya supaya dagangan cepet laku? Rasanya nyesek banget kalau udah usaha tapi pembeli nggak kunjung datang. Sebenarnya ada trik simple biar jualan bisa lebih cepat laku. Kuncinya bukan cuman soal barangnya bagus, tapi juga gimana cara kita jualannya. Kalau kita tahu rahasianya, dagangan bisa cepat habis dan untung pun ngalir terus. Nah, di konten ini kita bakalan bahas nih trik jualan biar dagangan cepat laku dan bisa bikin usaha semakin sukses karena jualan laris manis. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 trik jualan biar dagangan cepat laku dan untung besar. Yang pertama, jualan di jam lapar konsumen. Jam lapar itu bukan cuma soal perut yang beneran keroncongan, tapi lebih ke momen di mana orang lagi punya kebutuhan kuat buat beli sesuatu. Misalnya pas jam pulang kerja, orang biasanya butuh hiburan. Pas tanggal muda, orang lagi semangat belanja. Atau pas malam minggu, banyak yang cari jajan buat nongkrong. Nah, di momen-momen inilah konsumen jadi lebih gampang keluarin uang tanpa banyak mikir. Kalau kita bisa nangkep pola ini, dagangan jadi lebih cepat laku karena kita hadir pas orang lagi pengen beli. Jadi intinya, jam lapar itu adalah timing ketika keinginan belanja konsumen lagi tinggi, bukan cuma soal makan doang. Pahami pola ini dan kita bisa atur strategi jualan biar lebih tepat sasaran. Cara prakteknya bisa dengan amati dulu kebiasaan konsumen di sekitar kita. Contohnya, kalau jualan online, lihat kapan orang paling aktif scroll marketplace atau sosial media. Biasanya sore sepulang kerja atau malam sebelum tidur sekitar jam 8 sampai jam 10 malam gitu. Kalau jualan offline, catat jam berapa lokasi rame. Misalnya depan sekolah rame pas jam pulang siang. Setelah tahu polanya, fokus promosi atau buka lapak di jam-jam itu. Bukan asal seharian buka tapi sepi. Dari situ kita bisa bandingin hasilnya. Misalnya jualan jam sepi cuma laku 5 barang, tapi di jam lapar bisa tembus 20 barang. Jelas untungnya beda jauh ya. Dengan begitu kita bisa belajar bahwa timing itu sama berharganya kayak produk bagus, karena dagangan akan lebih gampang ludes kalau dijual di momen yang tepat. Yang kedua, pakai strategi kelangkaan alias scarcity effect. Strategi kelangkaan itu gampangnya bikin barang lo kelihatan terbatas. Jadi orang merasa kalau nggak beli sekarang, mereka bakal nyesel. Otak manusia itu emang punya rasa takut ketinggalan atau biasa disebut FOMO. Dan itu bisa dimanfaatin buat bikin dagangan lebih cepat laku. Contohnya nih, jualan kue dengan tulisan stok cuma 50 kotak per hari. Orang bakal buru-buru beli karena takut kehabisan. Kalau barang kelihatan melimpah, orang malah mikir santai. Ah, nanti aja deh belinya. Nah, di sini kelihatan kan kenapa trik ini penting, karena bikin konsumen lebih cepat ambil keputusan. Jadi intinya, strategi kelangkaan bikin orang merasa dagangan kita lebih berharga karena terbatas. Cara prakteknya sederhana, bisa mulai dengan batasin stok atau waktu. Misalnya bilang promo cuman berlaku sampai jam 9 malam, atau barang cuman ada 20 pieces hari ini. Dari situ kita tinggal lihat hasilnya. Biasanya penjualan naik lebih kencang dibanding jualan tanpa batasan. Kalau biasanya butuh 3 hari buat ngabisin 50 barang, pakai strategi ini bisa aja ludes dalam sehari karena orang nggak mau kelewat. Perhitungan untungnya juga lebih jelas karena barang lebih cepat muter, jadi modal balik lebih cepat juga. Jadi pelajarannya, kadang bukan produknya yang bikin orang buru-buru beli, tapi rasa takut ketinggalan itu yang bikin dagangan jadi laris manis. Yang ketiga, buat paket hemat alias bundling. Paket hemat atau bundling itu artinya jual 2 atau lebih produk dalam satu paket dengan harga lebih murah dibandingkan beli satuan. Trik ini bikin orang ngerasa lebih untung karena bisa dapat banyak barang sekaligus dengan harga yang lebih ramah di kantong. Misalnya jualan kopi botol, bisa bikin bundling beli 2 gratis 1, atau beli kopi plus roti dengan harga lebih murah dibandingkan beli terpisah. Orang biasanya suka banget sama kata hemat atau paket, jadi mereka lebih gampang tergoda buat beli. Kenapa ini penting? Well, karena bundling bukan cuma bikin barang cepat laku, tapi juga bisa naikin omset karena orang beli lebih banyak dari yang mereka rencanain. Konsumen jadi mikir tuh,
Wah, mending sekalian beli paket lah biar lebih untung. Cara prakteknya simple. Pertama, hitung dulu harga modal satuan tiap produk. Misalnya nih, modal kopi Rp5.000, terus modal roti Rp3.000. Total modalnya itu kan jadi Rp8.000. Nah, kalau dijual pisah jadi Rp15.000 dan dapat untung Rp7.000. Tapi kalau bikin bundling jadi Rp12.000, konsumen ngerasa dapat harga hemat. Padahal kita sebagai penjual masih dapat untung Rp4.000 per paket bundling. Kedua, atur stok produk yang sering dibeli bareng biar bundling lebih menarik. Jangan asal gabungin barang yang nggak nyambung. Ketiga, perhatiin respon konsumen. Kalau laku keras, berarti strategi ini berhasil. Dari sini kita belajar kalau kadang orang nggak cuma beli karena butuh, tapi juga karena ngerasa dapat value lebih dari paket hemat. Jadi sistem bundling atau paket hemat ini bisa bikin dagangan cepat ludes sekaligus bikin untung semakin gede. Yang keempat, pakai strategi harga charm pricing. Charm pricing adalah strategi bikin harga kelihatan lebih murah dengan ngurangin sedikit dari angka bulat. Contohnya, daripada jualan burger seharga Rp20.000, tulis aja Rp19.900. Padahal bedanya cuma 100 perak doang. Tapi di mata konsumen, harga itu kelihatan jauh lebih murah. Otak kita itu biasanya baca angka dari depan, jadi 19.000 sekilas terasa lebih murah dibandingkan 20.000. Nah, trik psikologi harga kayak gini penting banget karena bisa bikin orang lebih gampang ambil keputusan buat beli. Jadi intinya, charm pricing itu cara halus buat bikin produk kelihatan lebih terjangkau tanpa harus nurunin harga banyak-banyak. Cara prakteknya bisa dengan atur harga produk pakai angka yang mendekati bulat tapi turunin dikit. Misalnya nih, lo biasanya jual minuman Rp10.000, coba ubah jadi Rp9.900. Atau kalau lo jual paket hemat Rp50.000, tulis jadi Rp49.900. Step pertama, lo tentuin dulu harga normal yang mau lo kasih, lalu turunin dikit biar kelihatan lebih menarik. Step kedua, bandingin hasilnya. Biasanya penjualan naik karena orang lebih gampang ke-trigger buat beli. Step ketiga, hitung keuntungan lo. Ia bakalan beda tipis sama keuntungan di harga bulat. Cuman cara presentasi angkanya aja yang bikin konsumen mikir makin murah. Jadi pelajarannya, kadang cara kita nulis harga bisa bikin dagangan lebih cepat laku. Yang kelima, pakai testimoni sosial alias social proof. Testimoni sosial atau social proof itu bukti kalau ada orang lain yang udah beli dan puas sama produk kita. Manusia itu pada dasarnya punya sifat yang suka ikut-ikutan. Kalau lihat orang lain percaya, mereka jadi lebih yakin buat beli juga. Contohnya, lihat warung rame banget, otomatis kita mikir tuh, wah pasti makanannya enak, padahal belum coba sama sekali. Nah, hal yang sama berlaku di jualan. Makin banyak testimoni positif, makin gampang orang percaya sama dagangan kita. Ini penting banget karena di era sekarang, orang lebih percaya omongan pembeli lain daripada promosi dari penjual. Jadi testimoni sosial bikin produk kelihatan terpercaya dan bikin calon pembeli nggak ragu lagi buat ambil keputusan. Cara prakteknya dengan kumpulin dulu testimoni dari pembeli yang puas, bisa berupa foto, komentar, atau review. Step pertama, kasih pelayanan bagus biar orang rela ngasih testimoni jujur dan positif. Step kedua, pajang testimoni itu di tempat yang gampang dilihat, misalnya di banner, di akun jualan, atau di deskripsi produk. Step ketiga, ukur hasilnya. Biasanya dengan testimoni yang jelas, penjualan bisa naik lebih cepat dibandingkan tanpa bukti sama sekali. Misalnya nih, kalau biasanya sehari laku 10 barang, setelah pajang testimoni bisa naik jadi 20 karena orang lebih percaya. Jadi bukan cuma produk bagus aja yang bikin dagangan laku, tapi bukti nyata dari pembeli lain bisa jadi senjata ampuh buat naikin kepercayaan dan bikin dagangan laris manis. Well, itulah 5 trik jualan biar dagangan cepat laku dan untung besar. Lo punya ide soal trik jualan lainnya biar cepat laku? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir terus? Komen ya! Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.